Kami memang tidak takut Tuhan, sebab kami tahu tangan kanan-Mu menggandeng setiap kami. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kami mau mengikuti sabda daripada firman-Mu. Kami mau hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, karena Tuhan memperingatkan kami bahwa ada begitu banyak orang yang ingin menyesatkan kami dan membinasakan kami sebagai domba-domba milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang istimewa, berkenanlah Tuhan menyampaikan sabda dan firman-Mu, hingga sepulang dari tempat ini kami beroleh berkat yang luar biasa. Kami telah mempersiapkan hati kami, telah mempersiapkan telinga kami. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah, kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu judul renungan yang saya beri judul ajaran sesat dan ajaran salah ada di sekeliling kita. Ajaran sesat dan ajaran salah ada di sekeliling kita. Saudara, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa ternyata kita diutus oleh Tuhan itu sama seperti kita ditempatkan sebagai domba di tengah-tengah serigala. Artinya ada begitu banyak yang mengelilingi kita, yang siap untuk menerkam kita, memangsa kita, sebab kita sebagai makanan yang empuk buat mereka. Namun Yesus Kristus Tuhan menasihatkan kepada saudara dan saya, oleh karena itu hiduplah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah saudara, ada banyak pengajaran sesat muncul yang siap membinasakan para pengikutnya, yaitu termasuk domba-domba milik Kristus. Kita tidak bisa terus kemudian menolak, saya kan cuma pengikut. Mengapa Tuhan kirimkan hamba yang model seperti itu? Enggak bisa. Tetapi wajib hukumnya setiap umat percaya, orang Kristen, mengerti dengan jelas isi Alkitab. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Tuhan Yesus juga menasihatkan kepada saudara dan saya. Ketika para rasul itu diskusi sendirian, kemudian mereka bertanya, kapan kedatanganmu itu tandanya apa? Tuhan Yesus bersabda kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah saudara, berarti yang mengelilingi kita, yang akan menerkam kita, yang akan membinasakan kita, serigala-serigala itu dengan cara apa? Dengan ajaran yang menyesatkan. Dengan ajaran yang menyesatkan. Nah saudara, kita baca lebih dulu Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23, supaya kita kenal penyesat itu harus yang seperti apa. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, judul bacaannya hal pengajaran yang sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, orang yang komplain ini pasti punya banyak pengikut. Sebab apa? Dia protes kepada Tuhan Yesus karena mereka ini ditolak. Justru mereka menunjukkan, Tuhan, bukankah aku bernubuat? Kami bernubuat demi nama-Mu, ngusir setan demi nama-Mu, buat mukjizat demi nama-Mu. Kok sekarang mendadak Tuhan bilang tidak pernah mengenal? Saudara, saya yakin ketika orang ini hidup, pasti dia menjadi publik figur, pasti jadi orang terkenal, pasti punya banyak pengikut. Nah saudara, yang namanya penyesat itu harus yang demikian, harus jadi orang top dulu, punya banyak pengikut, sehingga apapun yang dikatakan oleh dia, yang diajarkan itu diaminkan oleh pengikutnya. Dan jika ada orang yang mengkritik, menyerang orang ini, sudah banyak pengikut yang siap pasang badan. Kalau gerejanya dikritik, jemaat siap pasang badan. Mereka begitu yakin ajaran orang ini adalah ajaran yang benar. Nah saudara, kita heran, mengapa justru di ayat 23 orang yang buat mukjizat, sembuhkan orang sakit, usir setan, ajar Alkitab demi nama Tuhan Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus, dan buat mukjizat demi nama-Mu juga, oleh Tuhan Yesus justru dikatakan dengan terus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah saudara, mengapa mereka tidak dikenal? Mereka tidak dikenal karena apa? Mereka melayani Tuhan untuk memuliakan dirinya, untuk mengkultuskan dirinya, menjadi dewa bagi para pengikutnya, yang ujung-ujungnya mereka juga ingin mendapat keuntungan dari pelayanan yang mereka lakukan. Saudara, dasarnya apa saya ngomong seperti itu? Saudara, kita lihat Matius pasal yang ke-10 ayat 7 dan 8. Tuhan Yesus panggil 12 muridnya, kemudian perintah ini diberikan oleh Dia kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Judulnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Juga Yesus mengutus kepada saudara dan saya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah saudara, supaya apa? Orang siap-siap dan menuju kepada keselamatan. Satu titik saja. Kemudian Dia bersabda, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Garis bawahi, saudara dan saya dapat secara cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tidak ada motivasi untuk membuat pelayanan itu menjadikan saya lebih daripada seorang hamba, lebih daripada saya seorang anak, lebih daripada saya seorang murid. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendadak Kristen progresif itu seperti hilang. Beritanya ditelan oleh gelombang yang lebih gede, yaitu munculnya
ajaran dari Korea Selatan yang didirikan oleh pendirinya yang bernama Lee Man-hee. Usianya sudah 93 tahun saat ini. Yang bernama Shincheonji of Jesus dari Korea Selatan. Nah, Bapak Ibu, kita saksikan lebih dulu videonya ya. Aliran ini Shincheonji dari Korea Selatan telah berhasil dalam waktu bersamaan memwisuda lulusan teologi aliran mereka hari itu 10 November tahun yang lalu sebanyak 103.000 lulusan. Nah, luar biasa ya. Setiap gereja yang besar merasa kurang gengsi kalau belum punya STT. Betul. Karena itu gereja di Indonesia yang gede-gede selalu punya sekolah Alkitab. Demikian pula Shincheonji. Untuk apa? Di sekolah ini diisi dengan faham mereka. Sehingga kalau nanti sudah lulus, tidak perlu dikasih tahu sendiri, sudah ngerti sesuai dengan konsep pendiri sekolah tersebut. Demikian pula gereja di Indonesia. Oleh karena itu saya menyarankan, hai gereja di Indonesia yang punya STT, kalau Anda adalah orang yang rendah hati, koreksi lebih dulu. Apakah betul yang Anda sampaikan, diajarkan di STT adalah kebenaran Alkitab? Saya tidak yakin. Kenapa? Karena kalau kamu salah ngisi, kamu mencetak orang yang 2 kali lebih jahat dari kamu. Saudara, kita lihat lebih dulu. Ini videonya Shincheonji of Jesus dari Korea Selatan. Tampilkan suaranya juga. Narasi mereka bagus. Tetapi mengapa nanti banyak yang sepakat ini sesat, saya akan terangkan. Wisuda 100.000 orang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah agama itu sendiri telah diadakan di Korea Selatan pada tanggal 10 November. Karena tidak ada tempat yang cukup besar untuk menampung jumlah besar, acara tersebut juga diadakan di tempat-tempat rahasia di Busan dan Gwangju. Acara ini juga disiarkan langsung di 12 negara, termasuk Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris. Fakta bahwa 103.764 orang lulus secara bersamaan dalam waktu singkat adalah peristiwa ajaib yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Ini adalah bukti bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja. Kita sedang mengadakan wisuda di sini hari ini. Oleh kasih karunia Tuhan, kita harus berterima kasih padanya, bukan? Dan kita harus memahami seluruh Alkitab dengan sempurna. Shincheonji, Gereja Yesus yang menyelenggarakan acara tersebut telah menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif 300% dalam jumlah anggota terdaftar selama 10 tahun terakhir. Para lulusan tersebut mengungkapkan bahwa pengajaran Alkitab yang sangat bagus sebagai alasan utama untuk memasuki Gereja Shincheonji. Dan lihatlah tempat ini, hari ini kita mengadakan upacara wisuda 100.000 siswa teologi, dan ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan yang hidup sedang bekerja hari ini di Shincheonji. Seiring seluruh dunia mengikuti firman kebenaran untuk bergabung dengan Shincheonji, kehebohan besar diperkirakan akan terjadi di kalangan agama. Nah, Bapak Ibu, itu videonya. Kita bisa bayangkan wisuda lulusan teologi bersamaan jumlahnya 103.000. Kalau dilihat dari narasi mereka itu narasinya bagus. Mereka bilang, ini bukan pekerjaan manusia, ini mukjizat Allah. Terbukti Tuhan yang hidup sedang bekerja. Ini kasih karunia Tuhan Yesus.
Nah, Bapak Ibu, mengapa banyak teolog di dunia ini sepakat bilang Shincheonji of Jesus dari Korea Selatan ini sesat? Sebab Lee Man-hee sebagai pendiri itu yang pertama menobatkan dirinya. Dia sebagai salah satu orang yang dinubuatkan di Alkitab. Kemudian Lee Man-hee sendiri mengakui Yesus ini sebagai Tuhan. Tetapi untuk semua orang bisa selamat, itu harus masuk kelompok mereka. Di luar kelompok mereka tidak ada keselamatan. Mesti lewat kelompok yang didirikan oleh Lee Man-hee. Nah, saudara, oleh karena itu semua mulai bilang sesat. Apalagi di dalam Shincheonji ini tadi tidak pernah dibicarakan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Enggak pernah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga saya menyimpulkan sesungguhnya ajaran sesat dan ajaran yang salah itu sudah ada di sekeliling kita. Kita masih biasa hidup kumpul dengan yang sesat dan yang belum sesat, yang masih salah. Yang sesat adalah yang pasti tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, yang telah berkenan mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Ini sudah pasti semua sepakat bilang sesat. Tetapi yang salah adalah yang pengajarnya atau pembicaranya masih mengakui Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya hakim. Tetapi sedang mengajarkan beberapa ajaran yang salah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran yang sesat, pengajar yang sudah pasti sesat, itu pasti tidak akan bertobat. Mengapa? Karena mereka sudah mencapai impiannya, yaitu mereka sudah berhasil menjadi dewa. Mereka mengkultuskan diri, mendewakan dirinya, dan telah berhasil menjadi dewa di antara para pengikutnya. Apapun yang mereka katakan, mereka ajarkan, pengikutnya mengaminkan. Oh, ini benar, ini luar biasa. Kalau orang ini atau organisasinya, gerejanya dikritik orang, sudah banyak yang siap pasang badan. Ini salah satunya. Sehingga mereka yang sesat, yang sudah menikmati kenikmatan, impiannya sudah bisa tercapai, mereka pasti tidak akan bertobat karena impiannya sudah mereka dapat. Yang sesat pun masih mengkait nama apa? Yesus. Nah, saudara, yang salah, ajaran yang salah adalah yang pengajarnya masih mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang telah berkenan mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Dan Yesus satu-satunya yang akan menjadi hakim dari orang yang hidup dan yang mati. Tetapi kemudian dia, pengajar-pengajar yang sesat hari ini, adalah orang yang sedang membangun untuk mencapai impian mereka. Karena itu mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran tahap demi tahap untuk membranding, untuk membangun jati dirinya itu seperti apa. Saudara, 100.000 lulusan pasti sedang punya semangat yang berkobar-kobar.
apalagi di wisuda bersama ribuan yang lain. Mereka pasti punya pandangan yang sama seperti orang Kristen kebanyakan. Kalau ini salah, kalau ini sesat, pasti tidak diberkati sedemikian banyak. Pasti seperti itu. Saudara, tidak selalu yang jumlahnya banyak itu benar. Yesus Kristus Tuhan punya murid itu bisa dihitung jari. Angkatan pertama 12, berikutnya 70. Habis itu beranak pinak, termasuk saudara dan saya. Tetapi memberikan kualitas yang luar biasa dan memberikan dampak, bukan berkat jasmani, dampak dalam bentuk berkat rohani yang membuat orang lain bisa menuju kepada Kristus dan keselamatannya. Bukan rezeki, bukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 100.000 wisudawan ini ancaman atau kesempatan? Jelas ini menjadi ancaman buat saudara dan saya yang cinta akan kebenaran. Tetapi ini boleh menjadi kesempatan buat pengajar-pengajar salah mengembangkan diri. Karena apa? Sesuatu itu kelihatan baik itu kalau ada yang jelek. Begitu ono sing elek, aku ketok rodok ganteng, kan begitu? Betul Bapak Ibu? Ini kelihatan baik, pinter, mergo apa? Muncul sing goblok. Ada bandingannya. Ini ada yang sesat. Otomatis yang salah itu masih bisa dinilai ini benar. Sebab yang sesat ada. Nah saudara, apakah kita bisa cegah supaya pengajar-pengajar atau ajaran-ajaran sesat itu tidak muncul lagi? Dan saya masih yakin dalam waktu yang tidak lama akan muncul yang lebih besar dari Shin Cheonji of Jesus dari Korea Selatan. Mengapa? Karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Kita tidak bisa menolak. Dan semua yang dinubuatkan di dalam kitab suci itu harus digenapi. Kita baca Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. 11. Judul bacaannya, biasakan baca ayat itu dengan mengetahui lebih dulu perikopnya apa, konteksnya apa, perihalnya apa, judulnya opo. Jadi jangan terpancang hanya cuma bunyinya kalimat, ono urusane gitu ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, ini menjelang Tuhan Yesus datang, ini yang akan terjadi. Oleh karena itu, kadang kita geleng-geleng, lah ya orang ini kok tidak bertobat. Loh, memang ayatnya sudah bilang gini, yang cemar biar cemar terus, yang jahat biar jahat terus, yang tidak bertobat gak usah bertobat. Yang penting saudara bersama keluarga mengkoreksi diri. Anda sudah jalan pada jalan yang benar enggak? Kalau benar,
digenapi firman Tuhan, Anda akan tetap berbuat kebenaran, Anda akan tetap berbuat menjadi orang kudus. Itu akan terjadi. Wes tidak usah tolah-tolah saudara, ini yang akan terjadi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bersabda kepada muridnya, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tetapi sebelum Tuhan Yesus bersabda itu, dia juga bersabda sesuatu yang harus diselesaikan lebih dulu. Matius 15 ayat 21 sampai 24. Perhatian kita di ayat ke-24. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 24. Judul bacaannya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Dia datang karena anak perempuannya kerasukan setan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya, silakan digarisbawahi, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya internal Kristen belum beres. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti internal orang Kristen belum beres. Yang jalan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana masih terlalu banyak. Walaupun Tuhan Yesus juga perintahkan, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Tetapi beresno dulu internal kamu. Nggak usah ke sana kalau sini belum beres. Beres baru keluar. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya apa? Yang salah-salah itu harus betul dulu. Seperti apa ajaran yang salah? Karena tadi saya katakan pengajar-pengajar yang salah, ajaran-ajaran yang salah adalah dilakukan oleh pengajar-pengajar yang sedang ingin meraih impiannya dengan mengkultuskan dirinya supaya dia juga bisa menjadi dewa atas semua pengikutnya. Kita lihat video dari pendeta Jakarta. Lihat ini. Kalian ini Pak. Terima kasih Pastor. Amin. Ini banyak kecewa nih orang. Ini pendeta dari Jakarta saya tidak kenal. Tapi dari video ini tadi yang ada di media sosial, kelihatan sekali jemaatnya itu datangi pendeta tadi, bawa air mineral. Ada yang bawa 2 botol, ada yang bawa 1,5 liter.
diurapi sama minyak. Pertanyaan saya, kalau jemaat itu datang kemudian bawa air mineral ini tadi minta diurapi dengan minyak, pasti ada sesuatu yang diajarkan sehingga jemaat merasa punya kepentingan dengan air mineral yang tak bawa. Bisa apa? Saya tidak tahu, kita tidak tahu. Di balik semua ini, sebelumnya ini pastor ini ngajarkan apa? Apakah air mineral yang diurapi dengan minyak ini bisa menyembuhkan segala sakit penyakit yang dokter angkat tangan? Kita tidak tahu. Tetapi jelas lihat, antusias sekali mereka minta diurapi. Wah, ini kalau saya pabrik air mineral, pastornya tak angkat distributor. Ngerti Bapak Ibu? Beli di distributor ini komplit dengan urapan. Wah, kan begitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu yang tadi mungkin konseling sebelumnya, sempat nunjukkan mungkin foto yang ada di handphone, didoakan sebentar, dia bisa memberikan komentar, orang ini ada apa? Luar biasa. Nah, saudara, ajaran-ajaran yang salah inilah yang diajarkan oleh pendeta model seperti ini yang sedang ingin meraih cita-citanya, yaitu ingin mendewakan dirinya, mengkultuskan dirinya menjadi orang sakti, orang yang punya kedekatan dengan Tuhan sehingga diberi banyak keistimewaan supaya dia menjadi dewa di antara para pengikutnya. Apapun yang dia katakan diaminkan sebagai kebenaran yang mutlak. Dan kalau pendetanya saya kritik begini, pasti nanti di video saya ada komen yang pasang badan. Saya sedih. Mengapa sesama hamba Tuhan saling memojokkan? Nah, itu tadi ya. Model seperti itu ngeselin gitu loh ya. Tapi ada. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan contoh yang lain. Seorang pembicara yang juga ingin mengkultuskan dirinya menjadi dewa di antara para pengikutnya telah bilang, saya dibawa oleh Tuhan Yesus pergi ke sorga. Terus dia cerita, di sorga saya melihat tangga yang di sana terbuat dari emas. Saya menyaksikan banyak malaikat memuji Allah. Suaranya seperti desau air bah. Dia bisa cerita lebih banyak dibandingkan Alkitab nulis tentang surga. Dan yang lebih membuat orang terkagum-kagum, dia bilang, waktu saya diajak ke surga, saya belum punya pacar, tetapi Tuhan berkenan menunjukkan calon anak saya. Wedan. Jemaahnya percaya loh. Dan yang luar biasa, pembicara ini ngomong, waktu saya datang ke surga, Tuhan mengutus Elia menyambut kedatangan saya. Luar biasa ya. Saudara, ini pasti bohong. Oleh karena itu saya kepingin setiap orang Kristen ngerti isi Alkitab itu supaya Anda bisa mengkoreksi orang ini bohong atau tidak. Kita lihat, kita baca Yohanes 3 ayat 13. Obrolan Tuhan Yesus bersama Nikodemus cukup memberikan keyakinan kepada kita bahwa ini penipu, ini tukang bohong. Ya. Tuhan Yesus bersabda demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, huruf besar,
yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Tidak ada. Jadi Tuhan juga sampaikan kepada saya, itu bohong Ron. Walaupun dia bilang ini hanya untuk kunjungan kerja, aku tidak pernah ngajak mereka. Ini ya. Nah saudara, pengajar ajaran salah, walaupun dikritik kamu penipu, kamu pembohong, tetap urat malunya sudah putus, tetap bohong saudara. Tetap bidek kayak bahasanya orang Surabaya. Cuek, dikritik apapun, mereka bilang, saya tidak mengharuskan Bapak Ibu percaya, tetapi itulah yang terjadi atas diri saya. Tetap ngotot ngono, repot ini. Saudara, seorang pendeta kota Surabaya, kota saudara, punya video yang viral, judulnya A Trip to Hell, perjalanan ke neraka. Pendeta Surabaya ini juga bilang sama, saya dibawa oleh Tuhan Yesus pergi ke neraka. Ya, di neraka dia bilang, saya melihat banyak roh-roh jahat menyiksa orang berdosa yang hidupnya di dunia itu sebagai seorang pendusta, seorang ibu, dikelilingi oleh banyak roh jahat, dikelilingi, disiksa oleh iblis-iblis itu tadi. Saya jadi bingung, Tuhan Yesus ngomong apa tentang neraka? Bukankah neraka ini disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya? Loh, kesaksian pendeta ini bilang iblis itu tadi dipakai outsourcing sama Tuhan untuk nyiksa orang berdosa. Begitu dia. Paham Bapak? Tapi jutaan penonton. Terus kemudian dia bilang, saya kaget, ibu ini ternyata disiksa oleh iblis dengan cara apa? Karena dia adalah orang yang suka berdusta, lidahnya ditarik. Iblis yang satunya tuh memotong lidahnya. Lu kaget, lidahnya muncul lagi, ditarik lagi, dipotong lagi, ditarik lagi, dipotong lagi, demikian seterusnya. Saya teringat dengan ketika saya masih SD dulu, untuk ngisi rapot agama, saya harus mengikuti pelajaran agama dari saudara sepupu. Cerita itu lengket di otak saya. Karena itu nanti videonya tentang siksa orang berdusta dari agama lain akan saya selipkan di video ini. Bapak Ibu bisa tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbohong merupakan suatu perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Sering sekali kita menemukan bahwa ada orang yang berkata mengenai suatu hal akan tetapi tidak sesuai dengan kelakuannya. Mereka mengerjakan kebaikan kepada orang lain, namun dirinya sendiri tak mengerjakan. Justru kebanyakan dari orang yang suka berbohong melakukan perbuatan sebaliknya dari apa yang dikatakan kepada orang lain. Padahal sebenarnya, jika orang tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian, tentu orang itu akan menghindari kebohongan. Orang yang suka berbohong akan merasakan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, azab seperti apa yang dimaksud? Di akhirat kelak, orang-orang yang suka berbohong saat hidup di dunia akan merasakan azab dari Allah, yakni dipotong lidah mereka dengan gunting api. Lalu lidah tersebut tumbuh kembali dan dipotong lagi, begitulah seterusnya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Pada malam Isra, aku dibawa ke berbagai kaum yang lidah mereka dipotong dengan gunting api. Setiap kali berakhir dipotong, lidah itu kembali lagi. Aku mengatakan, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Jibril mengatakan, "Mereka merupakan para pembicara dari kalangan umatmu yang mereka mengucapkan apa yang tak mereka lakukan, serta mereka membaca kitabullah tapi tak mengamalkannya." Kebiasaan berbohong ini tentu saja akan menimbulkan banyak dosa bagi dirinya sendiri, karena setiap perkataan yang diucapkan bertolak belakang dengan perbuatan yang mereka lakukan. Orang yang seperti ini akan sangat membuatnya menyesal karena merasakan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Usamah bin Zaid, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan didatangkan seseorang, kemudian dirinya dilemparkan ke neraka. Maka dirinya di sana berputar semacam berputarnya keledai di tempat penggilingannya, sampai para penduduk neraka berkumpul mengelilinginya. Mereka mengatakan kepadanya, 'Wahai Fulan, bukankah engkau dulu di dunia yang menyuruh kami ke yang baik, serta melarang kami dari yang mungkar?' Usamah mengatakan dirinya menjawab, 'Aku dulu menyuruh kalian terhadap yang baik, tapi aku tak melakukannya. Serta aku melarang kalian dari yang kurang baik, tapi aku melakukannya.' Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari perbuatan tercela ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendeta ini ngambil cerita dari agama lain yang tidak ada di Alkitab kita. Tapi jemaat orang Kristen percaya. Sukses, jemaatnya banyak, gerejanya megah, cabangnya banyak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajar-pengajar salah ini yang sedang ingin meraih impian juga tidak segan-segan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Yang tadi bawa ke surga ngomong Tuhan Yesus, bawa ke neraka ngomong Tuhan Yesus. Sekarang pembicara itu ngomong, "Saya diutus oleh Tuhan Yesus untuk menghardik COVID-19. Atas nama siapa? Yesus Kristus Tuhan." Kita lihat lebih dulu Ulangan 5 ayat 11. Saudara, 10 perintah Allah yang ada di Ulangan 5 ayat 11 itu adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini, mencatat nama Tuhan untuk kepentingan dirinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Judul bacaannya ke-10 firman. Yang palsu, yang sesat, yang salah, yang bohong selalu ngait nama Yesus Kristus Tuhan. Tetapi sudah diperingatkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ojo gampang nyatut. Tetapi mereka tetap melakukannya. Oleh karena itu kita lihat Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Orang yang bernubuat itu gampang ketangkep, saudara. Gampang ketangkap. Apalagi kalau saudara ngerti isi Alkitab, saudara gampang nangkap mereka. Ini palsu atau asli. Catatannya, kalau asli terjadi, nek palsu tidak terjadi. Makanya banyak pendeta kadang kalau negeri ini dalam keadaan ribut, terus suka mengeluarkan nubuatannya. Saya melihat Tuhan membawa 2 cawan kemurkaan. Wah, sudah. Oleh karena itu saya mengajak semua umat Kristen se-Indonesia berdoa supaya kita dilepaskan. Iya. Nah, nanti kalau tidak terjadi, dikasih pemberitahuan lagi. Puji Tuhan karena doa-doa saudara kita dibebaskan dari Tuhan. Pancet bener, saudara. Ngerti? Ngerti?
Tapi kalau nanti terjadi, padahal dia tidak ngomong terjadinya di mana, ngomong Indonesia. Nah, apa yang saya sudah katakan, kita kurang sungguh-sungguh berdoa di sana masih terjadi. Ya itu tadi ya. Jemaat yang ngono ya percaya, heran saya ini. Saudara, Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? 22 jawabannya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saudara, tidak perlu sungkan, tidak perlu gentar, tidak perlu takut, tidak perlu segen. Hanya karena DE pendeta, saudara jemaat, Anda adalah saksi Kristus di dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus bilang, di hari-hari terakhir muncul banyak yang palsu. Dan yang palsu harus selalu menjadi orang top lebih dulu, menjadi public figure, pengikutnya banyak. Orang bilang secara duniawi dia sukses, tetapi dia menyesatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hiduplah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebab Tuhan Yesus bersabda, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Jadi rohani itu yang bisa memisahkan antara benar dan salah. Kalau rohani itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Banyak doa. Jadi hidup kita itu selalu dalam lindungan Tuhan. Memang di akhir-akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, Bapak Ibu. Ya, kelihatannya luar biasa, tapi endingnya itu menuju maut. Ya, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita supaya kita punya kekristenan ini di dalam hidup kita, itu supaya kita sungguh-sungguh, kita serius dengan Tuhan, kita banyak berdoa dengan Tuhan, supaya tepat pada waktunya kalau Tuhan panggil, Tuhan kenal nama kita, ya, nama kita selalu dikenang oleh Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan, saya sudah membuat mukjizat, saya sudah menyembuhkan orang sakit, tapi apa endingnya? Terakhirnya apa Bapak Ibu? Aku tidak kenal kamu. Nah, untuk apa saudara? Kalau kita ini endingnya, karena apa? Semua manusia pasti mengalami yang namanya mati. Hebat toh kaya apa wong iku. Hebatnya bagaimana manusia itu suatu saat pasti putus nyawanya. Ya, putus nyawanya. Apa yang dibawa kita kepada Tuhan? Hanya pertanggungjawaban kita selama dikasih kesempatan oleh Tuhan. Dikei urip iki lho, ayo kita berbuat yang terbaik. Nyanang hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, yang kita senangkan ini bukan pendeta, gembala, manusia, tapi yang kita senangkan itu siapa? Yang punya hidup kita itu loh. Klek dadi
pendeta ya pendeta sing apik, lek dadi gembala, gembala sing apik, lek dadi jemaat, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Gak usah neko-neko ibadah, saudara, kekristenan ini. Ya, apalagi kalau jemaat ini sudah menjadi 5 jemaat begini, akeh loh ya. Waduh nanti sombong, gembala itu sombong dulu, aku ya lo gembala sing bener, jemaatku iki lho akeh. Padahal saya nekakno jiwa-jiwa itu sapa? Tuhan. Karena apa? Doa. Itu yang mendatangkan jiwa-jiwa. Bukan karena pendetanya hebat. Saya hebat-hebatnya pendeta mesti mati. Lek Tuhan Yesus mati tapi apa? Bangkit. Karena dia yang punya hidup. Ya, Bapak Ibu, mari kita banyak doa kepada Tuhan. Karena kematian itu sewaktu-waktu, gak semayang. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah partisipasi dengan dipanggilnya Bapak Pendeta Kristiono. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, kalau Pak Kris sudah bersama Bapak yang di surga. Toh manusia hebat atau apa tetap mati. Saudara, ya. Makanya sebelum kita ini dipanggil Tuhan, dikasih hidup, dikasih kesempatan, ayo kita setia oleh Tuhan. Setia, saudara, setia memuji Tuhan. Nyambut gawe, tidak salah. Tapi oleh Tuhan, oleh Tuhan. Nuruti kesenangannya manusia daging ini nggak mentek, saudara. Nggak habis-habis. Habisnya kalau kita sudah di mana kemarin itu Pak Kris? Bapak Jerawat. Terus ini Kembang Boning. Kalau sana lagi Bapak Jerawat itu penuh loh, saudara. Itu jalanan itu buntung ini kayak makam kabeh. Terus lewatin di ya. Itu penuh. Kembang Boning ini penuh, saudara. Ya bisa hanya menggeser. Nanti kalau ada tempat itu menggeser. Ya nggak tahu nanti kita ini bagiannya di mana. Nggak tahu di Bapak Jerawat, di Kupote atau di Kembang Boning. Yang penting kita banyak doa. Kesulitan apa nyambato karo Tuhan. Sampaikan kesulitanmu karo Tuhan. Hanya Tuhan itu sahabat yang kekal di dalam hidup kita. Sahabat yang sejati itu hanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan di akhir zaman ini banyak gereja, banyak pendeta, banyak gembala. Ya, banyak pendeta, banyak gereja, banyak gembala. Tetapi yang menentukan adalah imanmu. Imanmu kepada Tuhan. Jadi kalau imanmu itu peka, saudara bisa ini pendeta bener apa enggak? Ini gembala bener apa enggak? Itu yang menentukan itu saudara kok. Bukan gereja. Ya, Bapak Ibu terima kasih Pak Roni yang sudah mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya kita ini serius karo Tuhan. Ya, serius. Seringkali kata serius ini sungguh karo Tuhan. Lek ngelayani ya sungguh-sungguh. Lek ibadah ya sungguh-sungguh. Lek doa ya sungguh-sungguh. Saudara. Ya. Karena kesulitan ke depan, masalah ke depan kita itu tidak tahu. Tidak usah diundang, mesti tahu. Terima kasih. Kami mohon Pak Nanang berdoa firman Tuhan yang sudah kita terima, dan kami undang hamba-hamba Tuhan